Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini biara kami dikunjungi oleh tim ekoenzim yang akan memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi kami untuk mengolah sampah organik menjadi enzim yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pupuk tanaman, untuk mencuci perkakas makan, membersihkan lantai, untuk terapi kesehatan, dan lain sebagainya. Bahan utama yang kami siapkan saat ini untuk membuat ekoenzim adalah beberapa jenis buah-buahan, kemudian gula air, serta wadah tempat kita menyimpan campuran buah-buahan serta gula air dan air. Ini adalah praktek perdana kami dalam membuat cairan ekoenzim, sehingga kami didampingi oleh tim dari komunitas ekoenzim NTT, ada Bapak Charles, Bapak Jack, dan juga Bapak Roman. Dalam pembuatan cairan ekoenzim ini, semakin banyak kita menyediakan jenis buah-buahan, maka akan semakin bagus hasil yang kita dapatkan. Untuk praktek perdana kami menyediakan 5 jenis buah-buahan, yakni pepaya, semangka, jeruk, apel, dan pisang. Perlu diingat juga nih guys, bahwa buah-buahan yang kita gunakan bukanlah buah-buahan yang busuk, tetapi buah-buahan yang masih bagus serta dalam keadaan yang segar. Buah-buahan yang sudah kita siapkan tadi kemudian kita potong-potong dan kita satukan ke dalam wadah. Tidak harus dalam potongan yang kecil, tetapi bisa juga dengan irisan-irisan yang lebih besar. Karena dalam patokan pembuatan ekoenzim tidak terletak pada irisan kecil atau besarnya buah-buahan tersebut, tetapi berpatokan pada timbangan. Takaran perbandingan bahan-bahan pembuatan ekoenzim yakni 1:3:10, 1 liter molase atau gula air, 3 kg buah-buahan yang telah dipotong-potong, serta 10 liter air. Kita juga perlu menyediakan wadah-wadah tempat kita mencampurkan bahan-bahan tadi sebagai proses pembuatan ekoenzim. Diusahakan agar setiap wadah yang sudah kita siapkan memiliki tutupannya masing-masing, karena dalam pembuatan ekoenzim ini kita harus menghindari kontak antara masing-masing bahan yang telah tercampur di dalam wadah dengan udara di luar wadah. Nampak para pastor sedang memperhatikan cara pembuatan ekoenzim. Kami sekomunitas ada 6 pastor ditambah dengan 2 karyawati yang berkesempatan untuk mengikuti pelatihan pembuatan ekoenzim dari tim atau komunitas ekoenzim NTT. Kita mengharapkan agar pelatihan ekoenzim ini membawa dampak positif yang dapat kita tularkan kepada umat ataupun masyarakat sekitar untuk memanfaatkan limbah organik seperti kulit buah-buahan atau sayur-sayuran yang tidak terpakai untuk dijadikan sebagai cairan ekoenzim yang memiliki banyak fungsi dan manfaat dalam kehidupan harian. Dalam pelatihan pertama ini, kami diajari oleh tim atau komunitas ekoenzim NTT untuk membuat cairan ekoenzim yang dapat digunakan untuk terapi kesehatan, untuk kebutuhan membersihkan perkakas rumah, lantai, atau kamar mandi. Untuk terapi kesehatan sendiri, cairan ekoenzim bermanfaat sebagai obat luar, di mana cairan ini dicampurkan dengan air di dalam ember dan kita disarankan untuk merendam kaki kita pada ember yang telah tercampur cairan ekoenzim. Niscaya racun-racun atau penyakit yang ada di dalam tubuh kita akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita, sehingga cairan ekoenzim yang telah kita pakai untuk merendam kaki kita tidak disarankan untuk digunakan dalam menyiram tanaman, karena tanaman tersebut dapat saja mati karena air yang telah dicampuri oleh ekoenzim itu sendiri telah mengandung racun yang telah dikeluarkan dari tubuh kita.
Selain ekoenzim, kita juga dapat membuat satu cairan lagi yang dapat kita konsumsi dengan cara diminum dan dapat membersihkan penyakit kita dari dalam, dan cairan tersebut dinamakan dengan klasik enzim, di mana cairan itu dibuat dari daging buah-buahan yang dicampuri dengan madu asli. Namun untuk saat ini kita fokuskan pekerjaan kita pada pembuatan cairan ekoenzim. Untuk selanjutnya kita akan diajari oleh tim atau komunitas ekoenzim NTT untuk membuat cairan klasik enzim dan juga membuat pupuk ekoenzim. Bila bahan-bahan dalam pembuatan cairan ekoenzim telah kita satukan ke dalam wadah dengan takaran yang benar, maka tutuplah wadah tersebut serapat mungkin. Bila perlu, kita juga menggunakan isolasi untuk menghindari masuknya udara dari luar ke dalam wadah. Bila semua wadah telah ditutup dengan rapat, jangan lupa juga untuk menyertakan tanggal pembuatannya dan juga tanggal kita memanen ekoenzim. Biasanya proses pembuatan ekoenzim ini akan berlangsung selama 3 bulan. Demikianlah guys kegiatan komunitas kami hari ini dalam proses sosialisasi dan pelatihan pembuatan ekoenzim. Semoga kita semakin termotivasi untuk mencintai bumi kita dengan memanfaatkan limbah-limbah organik. See you guys.